setelah itu selesai kerjakan ini. Ada yang seperti itu. Ya, jadi kalau mau memang seperti itu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal ya. Yang memang tentunya ini lebih ditekankan ke istri ya. Jadi hal apa saja yang sebetulnya tidak pantas dikatakan atau bahkan jangan sampai katakan kepada suami Anda ketika memang Anda sudah menikah. Karena tentunya hal-hal ini adalah hal yang memang tidak patut diucapkan. Atau bahkan bisa menciptakan kerenggangan dalam hubungan rumah tangga sahabat semua. Ya, jadi apa saja sih hal-hal yang memang tidak seharusnya dikatakan oleh seorang istri kepada suami ini. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Kita akan mengupas dari awal seputar hubungan suami istri. Ini kan tentunya ada beberapa kode etik seorang istri terhadap suami ya, yang tentunya di sini bertujuan membahagiakan suami. Tapi di sini yang kita harapkan adalah seimbang, yaitu adanya faktor kejujuran. Yaitu ketika seorang istri melakukan hubungan dengan pasangan atau suami, ini sebaiknya ketika memang si istri tidak merasakan orgasme, jangan katakan itu. Ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang tidak merasa Anda tidak puas ya, ini juga harus dikatakan sebenarnya. Artinya di sini biar Anda berdua berupaya bagaimana supaya pada saat melakukan hubungan suami istri, Anda dengan pasangan Anda ini merasakan kebahagiaan yang sama setelah selesai melakukan hubungan suami istri. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diketahui oleh pasangan. Jadi jangan katakan orgasme ketika Anda memang tidak orgasme. Itu ketika kita melakukan hubungan suami istri. Lalu berikutnya apa lagi hal yang tidak pantas atau tidak boleh dikatakan pada suami? Nah, ini. Yaitu ketika seorang istri sebetulnya tidak diperbolehkan berkata, "Pah" atau "Pak" atau "Ayah, kamu itu mirip seperti ayahmu." Nah ini. Nah di sini adalah ada kata yaitu mirip seperti ayahmu. Nah secara otomatis ini seorang suami bisa menjadi curiga terhadap pasangan. Nah kok dia tahu seperti itu? Nah sebetulnya ada hubungan spesial apa antara istri saya dengan ayah saya atau dengan orang tua saya? Ini. Nah, sebetulnya ada nilai-nilai ini ya, nilai yang bisa menciptakan kecurigaan dari suami ketika si istri sering atau keceplosan ngomong seperti itu. Tentunya kan si suami menjadi tanda tanya, ada apa ini? Ada hubungan spesial apa antara istri saya dengan bapak saya? Nah ini. Jadi bukan tanpa alasan ya. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, justru hal ini tidak boleh dianggap sepele. Ya, ini yang kedua. Lalu hal yang ketiga adalah seorang istri. Memang ketika disinilah pentingnya bahwa sebelum pasangan muda-mudi ini melangsungkan pernikahan, nggak ada salahnya memang sebaiknya sudah memiliki pekerjaan. Nah, namun apapun itu di sini, istri sebaiknya jangan mengatakan bahwa kapan Mas nyari pekerjaan, atau kapan kamu cari pekerjaan, atau kapan Bapak mau cari kerjaan. Nah ini. Nah tentunya sebagai seorang suami yang paham tentang sebesar apa sih tanggung jawab suami terhadap istri, ini tentunya sebelumnya sudah berusaha susah payah untuk mencari pekerjaan. Ya. Ini. Sebaiknya Anda katakan sebaliknya. Ya mungkin belum rezekinya Pak, lain kali kan masih ada waktu untuk mencari pekerjaan lain. Nah ini pun hal ini dikatakan ketika memang si istri melihat bahwa suami sudah berusaha sekuat mungkin untuk mencari pekerjaan. Jadi beri dia semangat, ya. Tapi jangan paksakan karena sebagai seorang suami yang baik tentunya tahu ketika siapa sih orang yang ingin nganggur itu sebetulnya nggak ada. Ya ini. Lalu yang keempat, ya. Ini sebetulnya bernada sama ya. Sebetulnya jangan pernah katakan bahwa
ibu kamu pernah bilang. Nah ini. Atau ibu saya pernah bilang. Ini bermakna sama. Nah, tapi dalam hal ini kata pernah bilang ini terputus. Maka hal itu ketika tidak ada kelanjutan yang jelas juga menimbulkan kecurigaan dari suami terhadap istri. Nah, maksudnya kan bilang apa ini? Ya. Nah, tentunya hal-hal itu ketika disampaikan di depan suami bisa juga menimbulkan rasa tersinggung dari suami. Ini. Lalu yang kelima, perlu diketahui bahwa tidak sedikit suami yang ikhlas membantu pekerjaan istri. Jadi ketika memang di situ si suami terlihat ikhlas membantu, maka jangan katakan biarkan saja Pak, biar ini saya yang mengerjakan. Biarkan saja si suami membantu. Jadi jangan dilarang, karena keikhlasan ketika dilarang itu juga membuat perasaan siapapun menjadi tidak enak. Nah, ditakutkan masalah yang terlihat sepele ini menjadi besar. Jadi biarkan saja. Ketika seorang suami ingin membantu pekerjaan istri, jangan dicegah, maksudnya seperti itu. Lalu kemudian yang keenam, sebagai seorang istri sebaiknya jangan katakan kamu itu tidak pernah, kamu itu selalu. Nah, kata-kata ini biasanya itu akan terucap ketika antara si suami dan istri ini sedang berbeda pendapat. Nah, karena ketika itu sering dikatakan, tidak menutup kemungkinan ini menciptakan emosi pada hati suami. Jadi hilangkanlah, ya, lupakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan suami. Karena ketika si suami seribut apapun, ya, ketika ketenangan ini cepat bisa dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan keharmonisan akan kembali kita rasakan sama-sama. Walaupun ini sebetulnya berat, kadang-kadang hal-hal yang tidak kita ingin katakan ini biasanya justru terucap karena adanya keceplosan, ya, secara spontanitas. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian yang ketujuh, ya, apakah baju yang kamu pakai atau celana yang kamu pakai cocok buat kamu? Nah ini sebetulnya dari kata penyampaian inilah. Jadi kata apakah cocok buat kamu. Jadi seakan-akan itu suami merasa rendah di mata istri, ya, walaupun tujuan istri belum tentu ke arah itu, ya. Bisa jadi istri memang betul-betul ingin tahu apakah baju yang ia pakai atau celana yang ia pakai ini benar-benar cocok menurutnya, ya. Jadi ketika memang si suami misalnya merasa tidak cocok, pada akhirnya si suami ini akan berkata sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ini tidak sedikit istri yang ketika mau berangkat beraktivitas ini banyak pesan yang disampaikan kepada suami. Misalnya, tolong jaga anak-anak, lalu nanti setelah itu selesai kerjakan ini. Ada yang seperti itu, ya. Jadi kalau mau memang seperti itu, di dalam hal ini, ya, sebetulnya kerjasama di tengah hidup rumah tangga itu adalah hal yang biasa. Tapi kerjasama yang diharapkan di sini adalah atas inisiatif masing-masing, ya, bukan atas dasar tekanan dari salah satu pihak, ya. Jadi ini juga sekaligus merupakan rasa bentuk hormat seorang istri terhadap suami, dan ini menurut saya adalah bukan hal yang berlebihan, ya. Tapi di sini adalah semata-mata untuk menghindari hal-hal yang dapat menciptakan ketidakharmonisan di tengah keluarga sahabat semua, ya. Nah, sahabat, itulah 8 hal yang sebetulnya tidak boleh diucapkan di hadapan suami atau di depan suami atau sama suami, karena memiliki tujuan yang baik sebetulnya ketika itu tidak diucapkan. Bukan berarti di sini kita mau berbohong terhadap suami, tidak. Namun buat apa ketika kata-kata ini diucapkan justru menambah rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.